tumbuhkan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu di pagi hari ini. Saya akan menampilkan tugas saya sedikit ya Pak Ibu ya. Terima kasih. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Di sini saya akan menyampaikan 7 jurus BK hebat. Cuman kami di sini menyampaikan 2 jurus tugas kami. Di sini saya menyampaikan tentang resiliensi. Nah sebelumnya ada singlenya lagu untuk 7 jurus BK hebat ini. Bisa kita bernyanyi Bapak Ibu? Bisa. Oke, semangat ya. Mungkin Bapak Ibu ini hal yang baru tentang kata-kata resiliensi ya. Nah, resiliensi itu sama dengan seperti kita tumbuhkan semangat ya. Bagaimana cara kita menumbuhkan semangat kepada anak untuk bisa bersemangat belajar dengan lebih tekun lagi, lebih giat lagi, bisa mencapai cita-citanya dengan baik dan sampai ke tujuannya. Ya. Nah, di sini ya kami kemarin memberikan sebuah permainan, Pak. Di sana permainan itu kami membuat menara. Nah, dari menara itu kami menggunakan alat seadanya, buku dan pena. Nah, di sana kami suruh
mudah runtuh, tidak mudah diterjang angin. Nah bagus, itu tanggapan yang bagus dari anak kita. Jadi bagaimana kita dari awal harus membentuk semangat anak itu supaya mereka tidak bosan, tidak jenuh. Yang namanya belajar itu tantangannya banyak, ya, dari luar mungkin, dari temannya, dari lingkungan di sekitarnya. Jadi bagaimana cara kita seorang guru bisa menumbuhkan semangat anak itu belajar lebih giat lagi. Nah di sini Bapak Ibu kami dikenalkan kemarin tentang fixed mindset sama growth mindset. Kalau fixed mindset itu semangatnya tidak berkembang atau dia pasrah, ya udahlah nasibku seperti ini, nggak ada kata usaha dari mereka. Tapi kalau growth mindset, kita mengajak anak itu untuk berkembang, pikirkan masa depanmu, ya, pikirkan apa cita-citamu, mau jadi apa kamu besok. Nah jangan kita sebagai guru kita harus memiliki dulu, ya, growth mindset itu kita harus punya dulu. Kalau kita guru sudah semangat, otomatis siswa kita akan ikut semangat. Nah kita sama-sama membangkitkan bagaimana siswa kita itu semua growth mindset. Jangan ada kata fixed mindset dan kata ada pasrah, menyerah, itu tidak bisa membuat mereka bangkit. Nah kemarin saya sudah melakukan konseling individual. Ini tugasnya konseling individual Bapak Ibu, ya. Saya mengonselingi salah satu anak kita kelas 9. Dia punya merasa jatuh atau merasa down saat dia sudah berusaha untuk belajar dengan katanya kan belajar dengan giat, sudah berusaha belajar semaksimal mungkin, tapi setelah mendapatkan hasil kok nilai saya rendah, Bu, ya. Padahal saya merasa usaha saya sudah maksimal, sudah habis-habisan, Bu. Nah setelah dia tahu hasilnya rendah, dia merasa lesu, lemas. Malas aku belajar lagi, udah belajar kok gini nilaiku, Bu. Nah bagaimana cara kita membangkitkan semangat anak itu lagi? Kamu harus fokus pada usaha, jangan pikirkan hasil, ya, karena usaha itu biasanya tidak akan membohongi hasil, ya Pak Ibu, ya. Jadi saya membangkitkan anak itu kembali untuk teruslah berusaha. Kenapa? Karena usaha itu tidak akan pernah membohongi hasil. Mungkin sekarang kamu gagal, kamu cari solusinya, kamu koreksi apa yang membuat kamu gagal yang kemarin itu. Apa sudah benar-benar maksimal? Karena kadang kita mengatakan saya sudah benar-benar maksimal, tapi kita belum tahu, kita belum pernah mengkoreksi belakangnya itu maksimal seberapa. Nah ternyata kemarin itu setelah kami konseling, dia maksimalnya belajarnya hanya 10 menit satu malam. Masih perbandingan main HP sama belajar tuh masih banyakkan main HP-nya. Nah wajar nilainya mungkin jauh dari sasarannya. Nah kami kemarin membuat perjanjian atau kontrak kerja, Kak. Bagaimana besok kalau ada ujian kamu harus lebih maksimal lagi, kamu perbandingkan berapa persen HP-mu, berapa persen belajarmu. Kalau HP-mu sekian persen, tentu kamu tipiskan menjadi 5% atau 25% untuk belajarmu 75%. Nah itu. Jadi dia merasa lebih, wah saya semangat, Bu, saya senang. Setelah saya konseling, saya merasa saya lebih hidup kembali, bangkit kembali untuk berusaha ke depannya. Saya akan pikirkan, yang penting saya berusaha dulu untuk hasil belakangan. Nah, karena usaha itu tidak membohongi, ya. Masa lanjutnya Bapak Ibu, yang kemudian, nah yang ada kami istilahnya ini diawali dengan apresiasi, ditengahkan dengan koreksi, dan diakhiri dengan apresiasi lagi. Nah kadang ada anak kita dia sering terlambat. Nah kadang kita di kelas tuh, kamu ini terlambat terus, ya, kamu lagi. Seharusnya pas dia datang cepat, kita harus memberikan apresiasi. Bagus, sekarang kamu udah datang tepat waktu, Nak, ya. Nah lebih bagus lagi kalau nanti kamu belajarnya dengan benar, tidak keluar kelas, ya. Kalau kamu seperti ini terus, semua guru pasti akan menyukaimu, semua guru pasti akan menyenangi kamu. Nah di sana akan timbul atau muncul positif pada anak itu. Oh, saat saya cepat datang, ibu memuji saya, bapak memuji saya. Bisa saya datang cepat terus lah. Nah ada semangat anak itu untuk bangkit. Kenapa? Karena mendapat reward dari gurunya. Ya, kadang-kadang kita kan kebanyakan memaksakan semangat.
kita sebagai guru, termasuk saya juga Pak ya, kita harus mulai dari kita dulu, dari diri kita dulu. Kalau kita sudah grow mindset, insya Allah anak kita punya grow mindset. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Boleh? Oh iya Pak. Saya bukan bertanya, tapi Ya. ingin memastikan Iya. saya. Iya Pak. Kalau Ibu tadi apanya ingin kembangkan Grow. itu sebabnya grow Tentang resiliensi Pak. Iya, tentang resiliensi, daya lenting gitu Ya, daya lenting. Kita pernah mendengar dan sekarang banyak orang membuat pepatah-pepatah kegagalan itu biasa, Iya. tapi bangkit dari kegagalan Itu yang luar biasa. Benar sekali Pak, saya setuju Nah. sekali. Kemudian lagi dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita mulai dari diri kita dulu. Iya betul Pak. Guru-guru juga harus memiliki semangat yang sama, tidak hanya guru BK. Iya. Guru apapun itu harus percaya bahwa tidak ada orang yang langsung berhasil. Tidak ada. Ya, jadi artinya kita juga harus tanamkan ke diri kita dulu bahwa setiap orang itu prinsipnya berusaha. Iya. Berusaha dalam arti kalau hasil itu tergantung usaha. Kita berusaha. Ya, tergantung usaha. Jadi kita pun harus memiliki pemikiran yang sama dengan siswa kita. Artinya setiap anak itu kan datang ke sekolah ingin mendapatkan pendidikan, pengajaran. Jadi mereka itu kalau gagal itu kita anggap mereka itu berusaha. Hasil yang tertunda ya. Bisa kita anggap itu gagal itu biasa, dan mereka juga kita tanamkan bahwa kalau mereka gagal kita tidak boleh langsung vonis itu. Kita juga memberikan semangat dan motivasi sehingga mereka yakin bahwa mereka punya kesempatan yang baik untuk merubah diri. Itu ya. Iya Pak. Kemudian lagi saya ingin tekankan bahwa menjadi guru itu dari sini, dari kurikulum lama sampai sekarang ini selalu berubah ke arah karakter. Karakter artinya guru itu menanamkan karakter yang baik. Dimulai dari guru itu memiliki karakter yang baik. Gitu, betul Ya, ya? betul Pak. Dari diri sendiri dulu Pak. Dari diri sendiri. Artinya ketika kita ingin membuat siswa kita merasa nyaman, merasa aman, kayak lagu tadi. Iya. Kemudian merasa mereka diakui keberadaannya. Iya. Kita pun harus memulai dari diri kita. Nah, nyaman. Bagaimana kita membuat siswa kita nyaman sementara kita sendiri belum merasa nyaman? Iya. Bagaimana membuat siswa kita bahagia sementara kita sendiri belum bahagia? Itu betul ya. Iya Pak. Saya ingin memastikan betul ya. Iya betul Pak. Ya. Belum Belum saya Pak. Itu banyak Pak. Jadi guru itu menurut saya harus berubah ke arah yang lebih baik. Guru harus supel. Artinya guru tidak boleh menjudge siswanya, dan guru juga tidak boleh menjudge dirinya. Nah, artinya apa? Anak ini memang tidak mau belajar dengan saya. Anak ini tidak suka saya. Anak ini pilih-pilih. Dengan ibu itu kok dia suka, yang dia tidak suka. Sehingga seorang guru tidak mau mengoreksi dirinya. Yang dikoreksinya, yang ditampilkannya egonya. Berarti dasar anak ini tidak benar, dasar anak ini inilah, dasar ini. Nah, sebagai guru kita harus merubah itu. Harus supel, harus selalu berpikiran positif. Nah, karena kita akan menanamkan hal positif ke siswa kita. Bagaimana berpikiran positif? Misalnya, ya, seorang guru bertemu dengan guru lain. Mungkin guru lain itu ada yang ngomongnya langsung gitu. Ceplos, sehingga kita selalu ambil yang positif. Nah,
ketika saya ketemu dengan Bu Rita, wah Bu Rita hari ini ceria sekali. Mungkin ada gerangan. Bu Rita nggak boleh, Bapak ini kepo dengan saya. Atau mungkin Bapak ini perhatian dengan saya. Saya ngomong sama suami saya. Nanti kacau jadi. Ya Bu ya. Kemudian mungkin lagi ada guru yang ngomong langsung gitu ya. Misalnya Bu Desi, ibu ini baru-baru udah terlambat. Misalnya gitu. Terus Bu Desi bilang, oh Bapak ini terlalu menghukum saya. Padahal kan saya baru ingin menyesuaikan diri. Mungkin ada hambatan. Jadi kita ambil yang resmi. Mungkin Bapak ini ingin saya tidak terlambat lagi. Nah, itu yang harus ditanamkan kepada setiap guru. Karena kita ingin membangun suasana yang positif. Kita harus berpikir positif dulu ya Bu Lina. Bu Lina ya. Jadi kalau Bu Lina merasa sering apa namanya itu Bu Lina, minder dari Bu Lina. Minder dalam tidak boleh minder. Setiap anak itu memiliki potensi yang berharga. Kita juga guru memiliki potensi yang berharga. Ya. Jadi kalau kita bisa mengembangkan potensi dengan anak, kita juga bisa mengembangkan potensi diri kita. Ya. Jadi guru itu serba bisa. Ya, bisa jadi penyanyi, bisa jadi artis, bisa jadi pelawak, ya, bisa jadi apa? Model dan sebagainya. Ya. Kadang-kadang dulu pernah kita lihat profesor itu kan dah lama makin tua makin pikun, tapi dia dicintai oleh mahasiswanya. Nah, jadi kita jadi guru tidak harus selalu kaku. Misalnya, kadang-kadang kita guru pun diperlukan untuk menarik perhatian siswa. Kita kayak orang-orang gitu, tak apa-apa. Nggak pernah itu dia ngajar. Jadi saya pura-pura tidak tahu, padahal saya tahu. Nah, sehingga Bapak tidak tahu, padahal saya tahu. Artinya apa? Kita tidak hanya memberikan perhatian, kita sekali-kali juga minta perhatian dari siswa kita agar koneksi itu baik. Tapi kalau kita jadi guru kaku, ya Bu Mamiya, kaku, datang ke kelas, muridnya diam, gitu kan, takut, ya, kayak malaikat penyawa. Itu kacau itu. Gimana mau siswa kita mau berkembang? Dia nengok juga dia takut, ya. Kalau ibu ini senyumnya itu kayak pembunuh berdarah dingin. Kalau kita jadi guru, ya. Jadi guru itu harus supel. Supel itu tidak bisa dibuat-buat. Ingat, ya Bu Mania, supel itu adalah dasar. Kalau kita dulu tidak jadi guru yang supel, mulai sekarang jadi guru supel, ya. Jadi guru supelnya apa? Kita dengan di rumah dengan anak kita baik, dengan suami baik, dengan tetangga baik, dengan kerabat baik, sehingga itu menimbulkan supel kita pada diri kita, sehingga dengan sendirinya secara alami kita juga supel dengan siswa kita. Ya Bu Dina. Ya, tertindas dalam arti orang boleh menindas kita. Orang misalnya gini, orang boleh menindas kita, tapi kita tunjukkan dengan teknik kita sehingga orang itu akan merasa bahwa mereka itu salah. Ya, kita meningkatkan nilai kita. Kalau istilahnya value kita. Ya. Jadi kita di sekolah kita bahagia, kita nyaman, sampai rumah kita nyaman, kita bahagia. Ya. Jadi tidak boleh kadang-kadang orang bilang ibu ini di sekolah dia gini-gini. Ya. Jangan dibawa masalah rumah ke sekolah.
Artinya memang kita tidak boleh membawa, tapi kalau kita tidak memulai terbawa-bawa. Belajar mengelola emosi. Nah, Poin kedua Pak. Jadi ingat kita berusaha untuk tidak menjudge orang lain. Artinya gini, kalau saya berprinsip gini, kalau kita ingin mendapatkan penghargaan terhadap orang lain, kita hargai diri kita dulu. Apabila seseorang itu menghargai diri dia sendiri dan tidak mengharapkan penghargaan dari orang lain, maka secara alami saling menghargai itu akan timbul. Misalnya gini, saya akan datang ke sekolah, saya di sekolah nih, saya bilang kalian harus hargai saya. Ya, ketika orang tidak menghargai saya akan menderita. Sakit hati Pak. Ya, tidak mungkin. Ya, ketika saya minta menghargai orang, kemudian saya tidak menghargai diri saya sendiri, dan saya tidak menghargai orang, ya, maka ya orang itu pasti akan menilai orang lain. Pak ini tidak dihargai, tapi tidak mau menghargai. Ya, jadi kalau kita menghargai diri kita sendiri, kemudian orang itu, setiap orang akan saling menghargai dirinya dulu tanpa mengharapkan penghargaan dari orang lain. Ya, saling menghargai itu pasti timbul. Ya, tetapi kalau kita sudah menghargai orang tidak menghargai kita, berarti salahnya di dia, bukan di kita. Ya, di mana? Grow mindset tadi. Pola pikir bertumbuh. Ya, jadi kalau ada ya pola pikir bertumbuh, pola pikir tetap. Misalnya ada saya ini mencetuskan ide, kemudian yang lain tidak mau, tidak setuju, bilang pokoknya ikuti ide saya. Berarti pikiran saya tidak berkembang, saya kaku, ya. Di antara kita ada nggak masih kayak gitu? Ada ya. Ya gitu betul ya. Jadi sama-sama mari kita merubah diri kita ke arah yang baik. Kemudian dulu misalnya gini, guru BK ini kan saya pernah pikir guru BK ini ditakuti banget. Kalau polisi sekolah, kalau orang yang masuk BK, siswanya bilang ya, kepo Pak. kepo. Nah sekarang BK pun tidak boleh sangar-sangar, harus senyum, harus pandai merubah diri agar supel. Ya misalnya nyanyi sering, orang ini kita nyanyi gini ya. Kalau orang marah, buktikan marah kita yang berwibawa. Saya bilang ya itu Pak, gimana marah yang berwibawa? Kita marah, orang tidak tersinggung, tapi mereka tahu mereka dimarahi. Daripada kita marah kayak orang di terminal, ini dasar, ya. Kaki 4 sebut semua ya. Nah, tapi kalau bilang mani kan terlambat, masih anak mani. Saya kalau bikin beban tidak malu. Nah, saya nggak mau mani, marah saya. Tapi saya merasa bapak ini tidak mempermalukan saya. Malah saya jatuh hati ya. Misalnya gitu ya. Oke Bang, makasih Bang. Baik Pak, terima kasih Pak penjelasannya panjang lebar dengan pengalaman Bapak di sekolah udah banyak Bu ya. Jadi sama-sama kita dengarkan tadi. Mungkin Bapak Ibu inilah yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Yang jelas tidak ada manusia yang sempurna. Sama-sama belajar, sama-sama kembangkan ilmu yang kita punya pada diri kita dulu, baru kita aplikasi pada orang lain. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.